Baik, selanjutnya pemirsa, langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Akil Triadi. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari properti ada BSDE, direkomendasikan buy on weakness dengan resistennya hingga ke 1235. Level stop loss-nya bisa diperhatikan di 1030. Kemudian perbankan big cap BBCA juga buy on weakness, resisten hingga ke 9250. Tadi pun juga sempat kita ulas, stop loss di 8.825. Kemudian dari properti lainnya CTRA juga direkomendasikan buy on weakness dengan stop loss di 1025, resisten hingga ke 1195. Dan terakhir ada Dewa, lebih ke arah trading buy pemirsa, dengan resisten hingga ke 87, stop loss yang bisa diperhatikan di level 71. Ada BSDE, BBCA, CTRA, dan juga ada Dewa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Akil, langsung saja kita ke BSDE, Pak. Secara teknikal, kenapa BSDE direkomendasikan, Pak Akil? Oke, untuk di BSD pertama kenapa direkomendasikan dia break level resist ya. Level resist kami ada di level 1090 ya. Untuk closing hari ini juga tepat di level 1090. Kedua adalah volume belinya terjadi berturut-turut ya, yang cukup besar adalah kemarin. Memang ketika volume beli yang lebih besar kemarin dibandingkan hari ini, biasanya akan ada indikasi penurunan terlebih dahulu. Untuk itu kami merekomendasikan buy on weakness ya untuk BSDE di kisaran level 1060 sampai 1095 dengan level support yang perlu dijaga selama dia tidak break 1030 sebagai level supportnya, maka kami perkirakan BSDE ini akan potensi menguat menuju ke level 1180. Bahkan kalau dari BSDE sendiri kami melihat ada potensi ke 1235 ya, tapi cermati dulu level resist terdekatnya di 1180 dari BSDE. Baik, dari saham pilihan pertama kita beralih ke saham pilihan kedua, BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas. Review singkat saja dari posisi teknikalnya untuk BBCA, Pak Akil. Oke, kalau di BBCA sendiri cermati di level supportnya itu 8825 ya. Kami perkirakan selama 8825 ini tidak tembus, maka potensi dari BBCA sendiri kami melihat ada peluang kembali menguat menuju ke level 9250 dan bisa digunakan sebagai level buy on weakness dari BBCA itu di 8925 sampai 9050. Jadi gunakan level buy on weakness tersebut, selama tidak break level support bisa dilakukan buy on weakness. Baik, dari BBCA kita bergeser kembali ke saham pilihan yang ketiga. Kali ini lagi-lagi datang dari properti, ada CTRA, penutupan hari ini menguat di 2,42% di 1060. Analisisnya untuk CTRA. Ya, untuk di CTRA ini juga cukup positif ya, bahwa penguatan yang lumayan cukup signifikan hari ini ya, 2,4%. Lalu candle-nya juga membentuk dari bullish harami ya. Kami melihat potensinya akan kembali menguat dari CTRA sendiri, dan bisa juga buy on breakout ya sebenarnya ya. Kalau dia break dari 1065 sebagai level resist itu maka akan potensi dari CTRA sendiri menuju 1150, berikutnya 1195 untuk dari CTRA. Namun lebih baiknya ketika sebelum break level 1065 bisa juga kita lakukan buy on weakness di area 1030 sampai 1050. Supportnya tetap dijaga untuk membatasi resiko di 1025 dari CTRA. Jadi memang untuk resiko kami taruh yang lebih pendek yang dibandingkan dari sisi gainnya. Dan ini memang akan cukup menarik untuk para swing traded ya, untuk dari CTRA sendiri. Baik, saham pilihan terakhir datang dari saham small cap. Ini ada Dewa. Hari ini juga menguat cukup signifikan di 3,95. Dan dari posisinya sempat ke 85 sebelumnya dan hari ini ditutup di level 79. Analisis dan pertimbangan untuk Dewa, tapi lebih ke arah trading buy dalam hal ini. Momentum apa yang bisa kita manfaatkan untuk Dewa? Ya, momentumnya adalah posisinya saat ini masih uptrend ya dari Dewa. Kalau kita lihat secara posisi uptrend itu belum break, dan kalau hati-hatinya ya, kalau dari si Dewa, kalau nanti dia break di level support ya di level 71, maka nantinya trennya ya. Jadi uptrendnya putus, dia akan membentuk dari posisi downtrend. Artinya di situ bisa kita lakukan stop loss. Maka demikian kami melihat ketika nanti ada potensi penurunan yang masih wajar ya dari Dewa itu di kisaran level 74 sampai level 77, itu bisa kita gunakan sebagai level buy on weakness dengan level resisten terdekatnya di 83 sampai level 87.
Jadi Baik. tetap perhatikan level supportnya 71, sampai situ kita bisa lakukan buy on weakness. Oke, empat saham pilihan yang direkomendasikan didominasi dari properti sepertinya ada BSDE, BBCA, CTRA, dan juga ada Dewa Dana. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Akil, kita akan jeda kembali di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Akil, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Mentobi Kriatama Raya Tbk atau dengan kode saham MKTR. Pak Akil, baru ingin masuk ini, direkomendasikan atau tidak? Dari chart yang saya pegang ini, MKTR justru sudah mengalami koreksi cukup dalam, sempat di 300-an di perdagangan Maret dan perdagangan di hari ini di 122. Direkomendasikan tidak untuk MKTR, Pak Agil? Oke, untuk MKTR kami lebih memilih untuk spekulasi buy ya, karena posisi yang memang sudah turun signifikan. Tapi kalau bisa dilihat kita tren secara jangka panjangnya, bahwa saat ini memang MKTR lagi di level support ya, lagi di level demand. Selama dia tidak break level supportnya itu di 111. Kami perkirakan posisi dari MKTR ini memang masih berada di posisi sideways ya. Jadi sideways pendeknya memang ada 111 sampai level 135. Itu sideways pendeknya. Jadi bisa manfaatkan momentum sideways tersebut. Namun kalau sideways jangka panjangnya, ini bahkan agak lebih lebar lagi, 111 sampai 156. Jadi cermati saja sebagai level stop loss itu 111, selama tidak break level tersebut, bisa kita lakukan spekulasi buy di 112 sampai level 120 untuk dari MKTR. Baik, selanjutnya kita ke Surabaya. Pak Akil, ada Bapak Chandra Gunawan. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan BBCA. Tadi pun sebenarnya sempat kita ulas, tapi ini posisinya agak sedikit berbeda nih Pak. Nyangkut sepertinya di 9.500. Potensi BBCA untuk balik lagi ke level 9.500. Ya, kita lihat memang untuk saham perbankan ya, apalagi fundamental ya, ketika memang tadinya niatnya adalah dari Bapak untuk investasi ya jangka panjang, kami menyarankan memang untuk dibiarkan saja karena memang ketika kita sudah yakin gitu ya, dengan apalagi kita tahu lah untuk fundamental bagus, dibiarkan saja untuk 9.500. Tapi kalau tadi niatnya adalah trading, ini sebenarnya sudah tembus beberapa level support. Yang pertama 9.200 ya break, akan lebih baik pas lagi di 9.200 itu dilakukan stop loss ya atau cut loss dulu ya. Jadi kalau kembali lagi untuk dari opini atau pembeliannya sendiri untuk trading atau lebih kepada investasi. Namun kalau untuk trading kami lihat bisa dilakukan averaging down ketika memang dananya mencukupi. Yang tadi kita sebutkan ya, ada di level 8925 sampai 9050 bisa lakukan buy on weakness di situ. Baik. Dan stop loss-nya dijaga 8825 ya. Jadi kalau trading tetap jaga stop loss-nya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya. Kali ini menanyakan Adaro Mineral, Pak. ADMR hari ini koreksi cukup dalam 4%. Direkomendasikan masuk tidak? Karena Ibu Liana ingin masuk ini. Apakah diperbolehkan untuk entry Adaro Mineral? Ya, untuk Adaro Mineral kalau kita tarik secara trendline ya, memang ini sedikit tricky ya, karena kita lihat secara trendline sebenarnya sudah cenderung hampir patah ya dari uptrendnya. Jadi kalau uptrendnya kita lihat ini hampir patah. Dan kalau untuk pergerakan dari ADMR ini resikonya lebih kecil ya, karena kalau kita bisa entry di harga saat ini 1.200 dan selama dia tidak break ke level 1125 sebagai level supportnya, makanya ada potensi untuk kembali terjadi penguatan dalam jangka pendeknya ke 1.300, bahkan nantinya ke level 1.405 untuk level resistennya. Tapi cermati ya, tadi level supportnya di 1125 itu menjadi level support krusial. Jadi kalau besok tekanannya cukup besar, 1125 break, lebih baik kita keluar dulu dari ADMR seperti ini. Oke, selanjutnya Bapak Bob dari Jakarta untuk Antam, support dan resistennya juga baru ingin masuk Pak. Singkat saja Pak Agil untuk Antam. Oke, Antam hari ini volume jual juga cenderung besar. Supportnya kami cermati untuk Antam ada di level 1705 sebagai level support krusial. Jadi kalau mau masuk bisa digunakan spekulasi di 1715 sampai level 1750. Kami perkirakan besok masih ada potensi koreksi ya. Jadi kita buy on weakness secara perlahan saja untuk posisi dari Antam. Oke. Terakhir ada Gede dari Bali menanyakan saham Bumi Pak, nyangkut di 145, cut loss atau averaging down. Pak Akil, singkat saja Pak. Oke, 105 ya.
145 nyangkutnya, Pak. Oh, 145, oke. Untuk dari bumi, nampaknya pergerakannya ini sudah bergerak, indikasinya adalah downtrend ya. Jadi level support ditembus, kami menyarankan untuk cut loss dulu, karena posisi jualnya atau volume jualnya hari ini juga lumayan lebih besar dibanding hari kemarin. Supportnya gunakan di level 123 ya. Kalau nanti 123 break, itu lebih parah lagi, bahkan Baik. koreksinya bisa menembus ke area level 110. Resisten masih tetap berada di level 141 untuk bumi, dan itu juga Oke. bisa digunakan sebagai level jaga-jaga ya. Kalau 141 tidak break, maka dia akan turun lagi ke 110 seperti itu. Baik, Gede dari Bali tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di hari ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Akil, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Akil Triadi, Research Analis PT Panin Sekuritas Tbk. Akhirnya saya David Sun, Oval, dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.